Dia tidak menyangka gadis yang terlihat polos itu ternyata. Iya benar. Beberapa ada yang pernah lo. Ucap Leo. Kiamat semakin dekat. Orang tidak malu lagi mengakui telah berbuat maksiat. Naudzubillah. Mau jadi apa negeri ini kalau generasi mudanya seperti itu? Ucap Aska yang prihatin dengan keadaan ini. Ini zaman udah modern, Kak. Bukan masalah modern atau bukan. Tapi kalau itu melanggar aturan agama ya wajib kita tinggalkan. Baik Pak Ustadz Aska. Hei hei hei. Ucap Leo sambil cengengesan. Aska yang tadinya simpati dengan gadis itu, sekarang malah jadi muak. Dia tidak menyangka seorang gadis yang berpendidikan bisa melakukan itu. Season 2 bab ke-145. Semakin hari Azura dan Fathan semakin dekat. Bahkan tak canggung lagi. Kok syukurlah? Kamu bisa bantu aku jodohin sama Fathan kan, Zura? Secara kamu kan sahabatnya. Ayolah Zura. What? Ah enggak. Aku gak bisa. Fathan itu anak pesantren. Dia pasti gak mau kalau pacaran. Ucap Azura. Wow! Anak pesantren? I like it. Aku butuh laki-laki yang bisa membimbingku ke jalan yang benar. Gak apa-apa kalau gak mau pacaran. Mau langsung dilamar juga gak apa-apa kalau modelnya kayak Fathan. Dia baik dan soleh. Sudah pasti akan jadi suami yang baik. Bener kan? Ucap Gita dengan mata berbinar. Sepertinya gadis itu sangat menyukai Fathan. Hei hei hei. Ucap Zura dengan senyum yang dipaksakan. Jadi gimana Zura? Jangan senyum-senyum aja dang. Aku sudah tidak punya ayah. Jadi aku tuh pengen punya suami yang mengayomi dan dewasa seperti Fathan. Ya udah sediketin sendiri. Jawab Azura. Dia sampai tak sadar sudah membolak-balik buku yang dia bawa, tapi sama sekali tidak dia baca. Bisa sih sebenarnya. Tapi Fathan bukan tipe laki-laki yang suka dengan cewek centil dan suka PDKT duluan. Jadi aku gak mau bikin dia ilfil. Makanya aku butuh kamu yang aku yakin bisa memuluskan jalanku. Kamu pikir aku truk pengaspal jalan? Memuluskan jalan? Entah kenapa hati Azura rasanya panas. Padahal langit di atas kampus saat ini sedang mendung. Maksud aku bukan jalan yang diaspal, tapi jalanku untuk mendekati Fathan. Tenang aja, aku akan traktir kamu sepuasnya kalau kamu berhasil bikin aku deket sama dia. Gimana? Ucap Gita dengan penuh semangat. Sepertinya dia memang sangat terobsesi dengan Fathan. Gah, aku bisa jajan sendiri. Aku gak mau ikut campur lah. Takut disemprot sama Fathan. Kamu deketin aja sendiri, Git. Aku beneran gak berani kalau urusan beginian. Ucap Azura. Ah kamu kok gitu sih, Zura? Ya udah deh. Aku deketin sendiri. Pertama mungkin aku harus pakai pakaian yang menutup aura dulu kali ya. Biar Fathan tertarik dulu. Ya udah deh Zura. Aku jalan sendiri aja kalau kamu gak mau bantu. Thanks ya. Ucap Gita. Gadis itu langsung pergi meninggalkan Azura yang masih merasa kepanasan. Entah karena apa. Azura pun menyimpan semua bukunya ke dalam tas. Dia lihat kelas sudah sepi dan beberapa mahasiswa kelas lain sepertinya sudah berdatangan untuk mau memakai kelas yang saat ini Azura tempati. Azura buru-buru keluar kelas dan mencari keberadaan Fathan. Karena sejak kelas selesai tadi, Fathan buru-buru ke masjid. Apa masih di masjid ya? Gumam Azura sambil mencari keberadaan Fathan. Azura pun berjalan menuju masjid. Tapi sebelum sampai di sana, rupanya Fathan sedang berjalan ke arahnya. Zura? Ucap Fathan saat sudah sangat dekat dengan Azura. Fathan? Kayak film indie aja. Hei hei hei. Hei hei hei. Iya. Ada yang nyariin tuh. Ucap Azura. Siapa? Mereka berdua pun berjalan beriringan menuju ke gedung tempat mereka akan mengikuti mata kuliah selanjutnya. Gita Gulita. Ucap Azura.
Gita Amanda? Panggil dengan panggilan yang baik, Azura. Kau tegur Fathan sambil tersenyum. Hehehe, ya maaf. Gita Amanda. Katanya dia pengen dekat sama kamu, Tan. Gimana? Gimana apanya? Ya gak apa-apa. Maksudnya duduk dekat pas kuliah gitu kan? Ucap Fathan. Bukan duduk deketan, tapi dekat secara personal. Kayak orang pacaran gitu loh. Ucap Fathan. Gita, apa kamu yang pengen deket? Fathan tertawa. Dia suka sekali melihat Azura cemberut seperti sekarang. Gita lah. Kok jadi aku sih tersangkanya? Kalau nggak pacaran, dia mau lo diajak nikah. Ucap Azura sambil memperhatikan mimik wajah Fathan. Wah, ekstrem. Kalau nikah aku belum kepikiran, Zura. Tanggunganku masih banyak. Aku masih harus membiayai sekolahku dan adik-adikku, Zura. Aku belum kepikiran untuk mengajak anak gadis orang untuk hidup susah sama aku. Selama aku belum bisa berdiri tegak, aku tidak akan menikah. Meski aku tahu rezeki dijamin oleh Allah. Tapi kan kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Ucap Fathan. Iya, aku paham, Tan. Kamu benar. Azura hanya bisa menanggapi seperti itu karena apa yang diucapkan Fathan memang benar. Dan dia salut dengan sikap Fathan yang sekarang. Kalau kamu pengen nikah muda gak, Zura? Tanya Fathan tiba-tiba. Sama kayak kamu. Aku juga belum siap. Masih mau kuliah dan kerja dulu. Masih pengen membahagiakan orang tua dulu. Meski ayah dan bunda selalu bilang aku gak ada kewajiban untuk membahagiakan mereka secara materi, tapi aku yang sadar diri. Mereka udah rawat aku dari lahir sampai sekarang. Masa iya aku gak ada terima kasihnya? Kata bunda anak gak ada utang sama orang tua. Tapi menurutku anak yang soleh, anak yang baik dan berbakti, pasti tahu cara memperlakukan orang tuanya dengan baik. Ya, dengan membahagiakannya. Padahal ayahku pengen banget lo aku nikah muda. Hahaha. Pak Aras pengen cepat punya cucu kali. Ya, katanya biar gak ketuaan kalau punya cucu. Hei. Ucap Azura. Mereka tertawa bersama. Senang sekali mempunyai teman yang satu frekuensi. Nyambung diajak bicara. Bagi Azura sekarang Fathan malah seperti seorang kakak baginya. Dia lebih dewasa pemikirannya sekarang. Tak terasa mereka sudah sampai di depan kelas tempat mereka akan mengikuti kuliah selanjutnya. Fathan dan Azura pun duduk bersebelahan dengan kursi terpisah seperti biasanya. Zura, maaf aku mau minta pendapatmu nih. Ucap Fathan saat menunggu dosennya datang. Pendapat apa? Vika besok ulang tahun. Aku mau kasih hadiah buat dia. Biar dia seneng. Enaknya dikasih apa? Tanya Fathan. Cewek enaknya dikasih apa ya? Yang berguna aja. Tas, sepatu, atau jaket aja. Kan lagi musim hujan. Ucap Azura. Tas dan sepatunya masih bagus. Jaket, boleh juga tuh. Tapi beli di mana? Beli di Toserba yang dekat kampus saja. Segala macam ada di situ. Baju anak, dewasa, perabotan. Semua ada. Nanti habis kuliah aku anterin deh. Oh ya, nanti aku buatin kue ulang tahun untuk Vika. Yang bener? Ya gak apa-apa. Akunya. Oh gitu. Apa gak ngerepotin? Enggak kok, Tan. Tenang aja. Ya udah aku nitip uang aja buat beli kue ya. Gak usah. Aku gak mau. Anggap aja ini hadiahku buat adik kamu. Pasti bunda juga setuju kok. Ucap Azura. Lo kok gitu? Aku jadi gak enak, Zura. Kamu anggap aku teman kamu kan? Sesama teman harus saling bantu. Ya udah. Makasih ya. Sama-sama. Lo si Gita kok berubah tampilannya? Ucap Azura kaget saat melihat Gita datang mengenakan gamis dan hijab. Season 2 bab ke-146. Melihat Gita datang memakai gamis dan hijab, Azura pun langsung melirik Fathan. Melihat reaksi pemuda itu,
Tapi hanya ekspresi datar dan biasa saja yang dia tangkap dari wajah Fathan. Azura kemudian memohon ampun pada Allah karena tadi sempat mengagumi pemilik hidung mancung di sebelahnya ini. Alhamdulillah kita sekarang lebih tertutup ya, Zur, ucap Fathan. Iya, alhamdulillah, jawab Azura. Kenapa? Kok kayak gak suka gitu nadanya? Enggak, biasa aja, jawab Azura sambil memelintir pulpen yang dia pegang. Oh. Fathan lalu membuka buku di depannya yang dia pinjam dari perpustakaan. Lalu dibacanya sambil menunggu dosen datang. Fathan, panggil seseorang yang kini berdiri di sebelah bangku Fathan. Fathan pun mendongak. Iya. Pemuda itu kaget saat melihat Gita ada di sebelahnya. Aku beliin makan siang buat kamu. Kamu belum makan kan? Ucap Gita sambil menyerahkan bungkusan plastik berisi makanan pada Fathan. Alhamdulillah, makasih Gita. Barakallah. Semoga lancar rezekimu. Ucap Fathan. Amin. Kamu baik banget mau doain aku. Ucap Gita yang sekarang cara bicaranya lebih santun dan lembut dari sebelumnya. Kita harus mendoakan kebaikan untuk orang yang memberi pada kita, Gita. Oh gitu ya. Kamu baik banget ya, Fathan. Aku duduk dulu ya. Dosennya udah datang. Ucap Gita. Iya, Gita. Makasih. Enak banget dikasih makanan. Padahal di sini kan ada banyak orang. Kenapa yang dikasih cuma kamu? Sindir Azura. Emang cuma aku yang dikasih? Tanya Fathan. Gak tahu apa pura-pura gak tahu mas bro. Udah aku bilang kan Gita itu ada perasaan lebih sama kamu. Ucap Azura. Aku enggak. Kan tadi udah aku jelasin sama kamu. Harusnya kamu gak usah ambil pemberian dia kalau kamu gak suka. Itu sama aja PHP-in orang. Masa rezeki ditolak. Ya udah makanannya buat aku aja. Ucap Azura. Ya udah nih ambil. Jawab Fathan. Dia memberikan makanannya pada Azura. Saat itu Gita melihat makanan yang dia beri untuk Fathan malah diberikan pada Azura. Dia pun cemberut dan kesal. Setelah mata kuliah selesai, Fathan dan Azura duduk di gazebo sambil menikmati makan siang mereka. Azura dengan makanan gratis pemberian Gita. Dan Fathan memakan bekal yang dia bawa dari pesantren untuk menghemat uang sakunya. Kok cuma mie instan sih, Tan? Gak baik makan mie instan terus setiap hari. Kau tegur Azura saat Fathan membuka kotak bekalnya. Cuma ini yang bikinnya sat-sat, Zura. Yang penting kenyanglah. Kalau beli mie instan di sini, harganya bisa 3 kali lipat. Mending bawa dari rumah. Ya kan kamu bisa masak yang lain. Selain mie gitu. Azura membuka makanan dari Gita. Dia lalu membagi nasinya separuh untuk Fathan. Kok kamu kasih ke aku? Fathan terkejut saat Azura memberikan separuh nasi untuknya. Ya apa-apa. Makan nasi juga biar gak kembung. Besok lagi jangan bawa mie ya. Bikin nasi goreng, atau nasi sama telur kan bisa. Aku gak sempet, Zura. Apa besok aku bawain bekal? Aku juga mau bawa. Biar gak jajan di sini. Lah kok gitu? Malah repot dang. Enggak. Aku kan suka masak. Sambung Fathan. Keduanya lalu tertawa bersama. Lalu makan bersama diiringi rintik hujan. Serasa syahdu. Mereka lalu makan tanpa bersuara. Sampai tiba-tiba Gita datang memecah keheningan. Aku ikut makan di sini ya. Ucap Gita sambil melirik Azura yang sedang makan makanan pemberian darinya. Silakan Gita. Jawab Fathan. Azura tidak menjawab. Dia hanya tersenyum lalu melanjutkan makannya tanpa menyapa Gita. Kok cuma makan mie sama nasi, Tan? Aku kan tadi bawain makanan bergizi seimbang. Ada nasi, lauk, sayur, buah tapi gak ada susunya.
Ucap Gita sambil tersenyum. Iya. Tadi Azura minta jadi aku kasih. Maaf ya aku bagi juga untuk Azura. Dia gak bawa bekal soalnya. Ucap Fathan. Gak masalah. Mungkin besok aku bawain 2 aja buat kalian. Sekalian untuk Azura. Ucap Gita yang terlihat ramah di depan Fathan. Gak usah Gita. Aku biasa bawa bekal sendiri kok. Gak usah repot-repot. Tolak Fathan dengan halus. Iya. Besok aku bawa bekal kok, Git. Kalau kamu mau bawa bekal ya buat kamu sendiri aja. Nanti bisa makan sama-sama di sini. Ucap Azura. Oh gitu ya. Aku suka ngiri lihat kebersamaan kalian. Kalian itu kompak banget ya. Andai saja aku bisa punya teman yang bisa diajak kompak kayak kalian. Ucap Gita. Wajahnya lalu berubah sendu saat membicarakan itu. Kami kompak karena udah lama kenal, Gita. Kebetulan dulu kita satu sekolah. Jadi ya emang lebih nyambung aja ngomongnya. Ucap Azura. Gitu ya. Boleh gak kalau aku masuk di geng kalian? Kita kemana-mana bertiga gitu. Ucap Gita penuh harap. Hah? Azura dan Fathan kompak lalu saling bertatapan. Gak boleh ya? Tanya Gita. Wajahnya berubah jadi sedih. Kami ini gak ngejeng Gita. Kita berteman ya berteman aja sama siapa aja Gita. Kita gak membatasi harus berteman sama siapa aja. Seperti yang Azura bilang tadi. Kami kelihatan kompak karena udah lama kenal. Udah gitu aja kok. Ucap Fathan meluruskan anggapan Gita. Tapi aku juga pengen bisa jalan bertiga sama kalian. Biar aku ketularan jadi orang baik. Maklum aku dari kecil tinggal berdua aja sama ibuku. Ayahku meninggal sejak aku kecil. Aku anak tunggal dan ibuku seorang guru. Sudah SN, tapi ya gitu. Aku sering kesepian. Soalnya aku gak punya saudara kandung. Ucap Gita. Oh gitu. Jawab Azura dan Fathan bersamaan. Mereka jadi kasihan pada Gita. Aku pertama kali kuliah di sini. Kenal sama Fuji. Tapi dia itu klepto. Beberapa alat tulisku diambil sama dia. Aneh. Kok bisa anak seperti itu masuk keguruan? Sejak itu aku jadi bingung mau berteman sama siapa. Sampai aku melihat kalian berdua. Apalagi Fathan yang kelihatan sangat dewasa dan baik. Aku jadi ingin berteman dengan kalian. Ucap Gita. Oh gitu. Jawab Azura dan Fathan bersamaan lagi. Ternyata bukan hanya Azura saja yang menjadi korbannya Fuji. Tapi Gita juga. Ya udah kamu sama Azura aja. Git. Baikkan. Kalau emang teman itu bikin kita gak nyaman, ya udah tinggalin aja. Ucap Fathan. Bukan cuma sama Jura, tapi sama kamu juga, Tan. Nah itu maksud aku, Tan. Aku ingin berteman sama kamu juga karena aku yakin kamu bisa jadi teman yang baik buat aku. Ucap Gita sambil tersenyum pada Fathan. Mau beneran berteman sama Fathan, apa mau deketin Fathan untuk jadi calon suami? Gita mencurigakan sekali nih. Dasar Gita gulita, batin Azura. Ketenangan dia berteman dengan Fathan kini terusik dengan kehadiran Gita yang secara halus ingin mendekati Fathan. Season 2 bab ke